Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Handayana dengan NIM 22059100. Di sini saya akan membuat sebuah video cara mengolah dan menginput data regresi logistik linear ke dalam aplikasi SPSS. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Statistika Multivariat, dosen pengampunya Bapak Ilham Taif, SEMM. Nah, sebelum kita masuk gimana cara menginput dan mengolah datanya, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu regresi logistik. Nah, regresi logistik itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, regresi logistik biner. Yang kedua, regresi logistik multinomial. Regresi logistik biner itu digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon dependen, misalnya membeli 0, tidak membeli 1, sukses atau gagal, ya atau tidak, sehat atau sakit. Sedangkan regresi logistik multinomial digunakan ketika pada variabel respon dependen terdapat lebih dari dua kategorisasi, misalnya tidak 1, kurang 2, sedang 3, baik 4. Nah, di sini dalam video ini saya akan membahas tentang regresi logistik biner, di mana nantinya akan ada beberapa yang akan diuji dalam regresi logistik biner ini. Yang pertama, menguji kelayakan model regresi, di mana intinya akan menampilkan uji hipotesis, H0 model sesuai dengan data, H1 model tidak sesuai dengan data, kedua daerah kritis, H0 ditolak jika signifikan kecil dari 0,05. Untuk statistik ujinya nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, uji overall, di mana uji hipotesis H0 tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. H1 ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, daerah kritis. H0 ditolak jika X hitung lebih besar dari X tabel atau signifikan kecil dari 0,05. Nah, untuk statiknya nanti saya akan jelaskan. Selanjutnya, ketiga, uji parsial. Yang pertama, uji hipotesisnya, H0 konstata atau koef regresi tidak signifikan, H1 konstata atau koef regresi signifikan. Daerah kritisnya H0 ditolak jika signifikan lebih kecil dari 0,05. Untuk statistik juga nanti saya akan jelaskan. Yang keempat, koefisien determinasinya ini nanti juga saya akan jelaskan. Kelima juga klasifikasi tabelnya nanti akan saya jelaskan. Yang keenam juga model logistiknya nanti akan saya jelaskan setelah saya menginput datanya. Oke, langsung saja kita menginput datanya. Di sini saya sudah memiliki data yang akan kita inputkan ke dalam aplikasi SPSS-nya, di mana datanya berjumlah 76 responden. Di mana X1 yaitu jenis kelamin ada 0, perempuan 1, laki-laki, X2-nya usia 0 kecil dari 36, satunya besar dari 36. Lalu ada Y, kategori sikap siaga bencana, 0-nya tidak siap, lalu satunya siap. Nah, data ini akan kita inputkan ke dalam aplikasi SPSS dengan cara kita blok dulu semua datanya. Lalu semua datanya. Lalu kita copy,
kita salin ke dalam aplikasi SPSS nih. View, kita pastikan. Nah, dapat dilihat datanya, keterangan namanya masih belum sesuai. Di sini dapat kita rubah dengan cara klik variable view, lalu name-nya kita rubah x1, x2, y. Nah, setelah kita rubah di sini juga kita buat jenis kelamin, lalu usia, sikap, siaga, bencana. Selanjutnya di view-nya kita rubah, di mana tadi ada jenis kelamin, ada mau itu perempuan, lalu satu itu laki-laki. Nah, oke. Selanjutnya ada usia, mana mau itu kecil dari 36. Oke, lalu satu besar dari 36 ADD, terus oke. Terus selanjutnya ada sikap siaga bencana, di mana mau itu tidak siap, ADD. Sebenarnya itu ada satu siap. Nah, selanjutnya ini maksudnya kita rubah juga scroll, scroll. Terus setelah itu kelas selanjutnya kita klik analyze, kita pilih regression, lalu kita pilih binary logistik. Di mana di sini sikap siaga bencana itu dependen, lalu jenis kelamin dan usia itu masukin ke sini. Nah, selanjutnya pilih save, lalu centang probabilities, group membership, continue, lalu pilih option, lalu pilih centang classification, optimal masuk, interaction, see for next, lalu continue. Nah, lalu oke. Nah, dapat dilihat berikut ini adalah uh, hasilnya, di mana di sini akan saya jelaskan hasil tersebut yang berkaitan dengan regresi logistik biner. Apa saja baik yang dijelaskan tadi. Yang pertama itu menguji kelayakan model regresi Hartman-Melford. Ini Hartman and Lemeso test, di mana di sini nilai signifikannya yaitu 0,063. Itu lebih besar dari 0,65, sehingga HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi kesimpulannya model sesuai dengan data. Selanjutnya uji overall atau uji keseluruhan, di mana daerah kritisnya sudah dijelaskan. Itu kita akan melihat omnibusnya. Ini omnibus tesnya.
di mana signifikannya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak atau H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, yang ketiga itu uji parsial, di mana di sini kita akan melihat variabel in the question-nya. Variabel in the question-nya. Nah, ini variabel in the question-nya. Di mana jenis kelamin itu atau X1 signifikannya 0,03 kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya berpengaruh signifikan. Kedua, X2-nya usia yaitu signifikannya 0,293 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya konstanta itu signifikannya 0,002 kecil dari 0,05. Jadi kesimpulannya itu berpengaruh signifikan. Keempat, koefisien determinasi. Nah, di sini kita akan melihat model sumarinya. Model sumari di mana di sini terdapat dua, yaitu cos-Einstein R-squared dan Nagel R-squared. Nah, di sini kita akan melihat mana nilai yang lebih besar, yaitu nilai 29,2%. Maka di sini kita buat variabel independen dapat mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2%. Yang kita pilih, sehingga sisanya dipengaruhi variabel lain sebesar 70,7%. Selanjutnya, klasifikasi tabel, di mana di sini kita melihat classification tabel. Ini classification tabel di mana persentase untuk ketepatan prediksi sikap siaga bencana secara keseluruhan sebesar 73,7%. Dibagi di mana persentase ketepatan sikap tidak siap sebesar 74,4% dan tidak dapat diprediksi sebesar 25,6%. Lalu sedangkan persentase prediksi sikap siap sebesar 75% dan tidak dapat diprediksi sebesar sikap siap ini 73%, dan di mana tidak dapat diprediksi sebesar 27%. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu model logistik. Di sini dapat kita lihat dari variabel in the question. Menggunakan rumus ini dapat beta ditambah konstanta X1 ditambah konstanta X2. Nah, di sini akan kita masukkan ke dalam rumusnya itu beta sebesar 1,535 lalu satunya usia
6 dikurang dengan 1,196. Itulah nilai model logistiknya. Nah, baiklah itulah tadi uh, uji-uji yang dapat saya jelaskan yang berkaitan dengan regresi logistik biner. Ada uji kelayakan model regresi, yang kedua uji overall, tiga uji parsial, dan keempat koefisien determinasi, yang kelima klasifikasi tabel, dan keenam model logistik. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.